Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, senantiasa tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang sudah mengkaruniakan, memberikan rizki yang banyak, memberikan nikmat yang banyak. Di antara nikmat yang paling bermanfaat di dalam kehidupan kita adalah nikmat yang Allah berikan di dalam dada dan hati kita. Itulah nikmat hidayah Islam, nikmat bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya, maka sungguh kita bisa menjadi orang-orang yang tersesat jalan. Oleh karenanya disebutkan di dalam Al-Quran, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kata mereka, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami terhadap urusan ini. Itulah Islam, itulah kebaikan. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-bayan, menjelaskan. Wa hadainahun najdain, kata Allah. Kami tunjukkan kepada dirinya manusia dua jalan. Itu tugas Nabi dan para Rasul, menunjukkan kita jalan yang baik. Tapi taufik dan hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang paling sayang dengan kita. Karena beliau bukan hanya menunjukkan keselamatan di dunia, tapi beliau menunjukkan kita keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kajian rutin, yakni pembahasan kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. 100 bait syair yang menerangkan kehidupan manusia yang paling mulia, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab ini dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisikan bagaimana perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal beliau dilahirkan sampai nanti beliau wafat. Yang mana ketika Nabi SAW wafat, beliau tinggalkan agama ini dalam kondisi sangat terang benderang. Sampai beliau katakan, lailuha kanahariha. Saking terangnya agama ini, malamnya itu seperti siangnya. Terang sekali, cerah sekali. La yazighu anha illa halik. Tidaklah seseorang itu berpaling darinya, dari agama, illa halik, kecuali dia akan binasa. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang terakhir kita sudah bahas terkait dengan pernikahan Nabi alaihi salatu wassalam dengan ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam menikah dengan ibunda kita Khadijah di usia yang ke-25 tahun. Dan dari Khadijah lahirlah 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Yang laki-laki bernama Al-Qasim dan Abdullah. Keduanya
wafat ketika masih kecil, tidak sempat dewasa. Yang 4 perempuan. Yang pertama namanya Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, yang keempat Fatimah. 4 anak perempuan Nabi ini tumbuh sampai dewasa semua, sampai dewasa, sampai menikah. Hanya saja dari 4 ini, yang 3 wafat lebih dulu daripada Nabi. Itulah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Ini wafat duluan, baru Nabi setelahnya wafat. Kemudian 6 bulan kemudian disusul wafatnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi punya 1 anak laki-laki lagi, tapi bukan dari istri beliau, tapi dari budak perempuan yang bernama Maria, yang mana budak ini dihadiahkan oleh Raja Mesir, Raja Muqawqis. Lahirlah seorang anak laki-laki namanya Ibrahim. Dan Ibrahim ini pun wafat ketika masih kecil juga. Nah, maka ini keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Dan keluarga beliau dikenal dengan istilah Alul Bait atau Ahlul Bait. Mungkin Bapak Ibu sering dengar kalimat ini, Ahlul Bait atau Alul Bait. Itulah keluarga Nabi dan anak keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan anak keturunan Nabi alaihi salatu wassalam sumbernya adalah dari pernikahan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Adapun dari selainnya maka tidak ada, maka jalurnya cuma dari sini. Dari Fatimah dan Ali lahir 2 anak laki-laki yang bernama Al-Hasan dan Al-Husain. Hanya saja dari keturunan yang banyak, kata para ulama, adalah keturunan yang datang dari arah cucu Nabi yang bernama Al-Husain. Sehingga kalau ditanyakan, apakah sampai saat ini masih ada keturunan Nabi alaihi salatu wassalam? Jawabannya, masih ada nggak, Pak? Dari keturunan Nabi masih ada. Apa dalilnya? Dalilnya adalah nanti di hari kiamat muncul seorang imam, namanya Imam Mahdi. Kata Nabi, nama imam itu adalah seperti namaku. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Dan Nabi katakan dia dari keturunan diriku. Menunjukkan, kata para ulama, keturunan Nabi alaihi salatu wassalam dari jalur cucunya Al-Hasan atau Al-Husain itu masih ada. Sehingga kalau dibuktikan secara nasab benar keturunan Nabi, maka tidak boleh kita ingkari masih ada keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya saja apakah keturunan Nabi itu punya kekhususan? Jawabannya ada. Ahlul Bait, keluarga Nabi, keturunan Nabi punya 2 kekhususan. 1, tidak boleh menerima sedekah. 2, tidak boleh menerima zakat. Dan ini datang dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tahrumu ala ali baiti sedekah. Tidak boleh keluargaku, kata Nabi, memakan harta sedekah. Jadi Nabi dan keluarganya, Bapak Ibu sekalian, itu tidak diperbolehkan menerima sedekah atau infak atau zakat. Oleh karenanya di sebuah hari Nabi alaihi salatu wasallam pernah berjalan, kemudian mendapatkan sebutir kurma. Kemudian Nabi berkata, seandainya aku tidak mengkhawatirkan ini kurma sedekah, niscaya aku akan makan. Tapi karena Nabi khawatir ini kurma sedekah, maka Nabi batal untuk memakannya. Menunjukkan di antara keluarga Nabi dan keturunan Nabi tidak boleh menerima sedekah atau tidak boleh menerima harta zakat. Namun kekhususan yang lain maka tidak ada. Apakah dijamin keturunan Nabi langsung masuk surga? Maka tidak. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi pernah berkata kepada Fatimah, anak perempuan beliau. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya Fatimah binta Muhammadin, salini ma syi'ti.
wahai Fatimah bintu Muhammad, mintalah kepadaku apa yang ingin engkau minta. Nah, min mali, dari hartaku, la ughni anka minallahi syai'ah. Kalau harta dunia mintalah kepadaku, tapi aku tidak bisa menyelamatkan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang menyelamatkan dirimu adalah ketakwaanmu, ibadahmu kepada Allah. Sehingga pemahaman yang benar terkait keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, kalau memang ada keturunan Nabi, maka dikatakan itu keturunan Nabi. Tapi kalau punya kekhususan yang khusus, kemudian dikultuskan, maka ini tidak diperbolehkan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang amalannya lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat dia. Maksudnya yang mempercepat dia adalah ketakwaannya kepada Allah. Makanya beberapa bulan sebelum Nabi wafat, Bapak Ibu sekalian, pada peristiwa haji wada, haji pertama dan terakhir, Nabi alaihi salatu wasallam menyinggung para sahabat terkait dengan keturunan, terkait dengan kebangsaan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li abyad ala aswad. Tidak ada keutamaan bangsa Arab di atas bangsa non-Arab. Tidak ada keutamaan yang berkulit putih di atas yang berkulit hitam. Illa bittuqa, kecuali yang membedakan Arab dan non-Arab, yang kulit putih dan kulit hitam adalah at-tuqa, ketakwaan kepada Allah. Jadi yang membedakan kita semua bukan suku bangsa, bukan ras, bukan warna kulit. Makanya Islam tidak memperbolehkan rasisme. Karena yang membedakan kita di hadapan Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga di dalam surat Al-Hujurat Allah sudah singgung, Allah jadikan kalian syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dijadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Kemudian Allah sebutkan setelahnya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sehingga keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi yang membedakan kita siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Maka ini pemahaman yang benar terkait dengan keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjutkan pembahasan. Kita akan bahas terkait dengan usia Nabi yang ke-35 tahun. Ketika Nabi usia 25 tahun, kisahnya kisah menikah dengan Khadijah. Kita masuk ke bait yang ke-20. Kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, wa ba'da 35 hadar bunyana baitillahi lamma andathar. Dan setelah usia Nabi 35 tahun, maka Nabi menghadiri sebuah kegiatan. Apa kegiatannya? Kegiatannya adalah gotong royong. Apa yang dibangun? Bunyana baitil Ka'bah, gotong royong merenovasi Ka'bah. Lamma andathar, setelah Ka'bah itu terjadi keretakan atau kerusakan. Disebutkan dalam kitab sejarah, Ka'bah di masa Quraisy itu pernah terkena banjir yang besar. Sailin arim namanya. Karena banjir yang besar, karena Mekah itu Bapak Ibu sekalian, Mekah itu adalah sebuah lembah dan sekitarnya itu adalah gunung-gunung batu. Sehingga kalau turun hujan, itu airnya dari gunung langsung turun ke bawah. Tidak menyerap air. Maka di masa itu terjadi banjir bandang yang besar, kemudian menghancurkan atau merusak pondasi Ka'bah. Rusaklah pondasi Ka'bah sehingga sadda'a judranah. Banjir itu pun merusak dan meretakkan dinding Ka'bah. Dan disebutkan Nabi alaihissalatu wassalam bersama orang Quraisy, beliau bekerja sama membangun atau merenovasi Ka'bah. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian,
Ka'bah itu bentuk asalnya ketika direnovasi pertama kali oleh Nabi Ibrahim dan Ismail bukan bentuknya seperti Ka'bah yang kita lihat sekarang. Jadi Ka'bah itu mungkin Bapak Ibu tahu Hajar Ismail, lengkungan itu. Lengkungan itu Bapak Ibu sekalian asalnya ada dinding ke atas dan nyambung. Jadi Ka'bah itu bentuknya persegi panjang, kemudian depannya cembung begitu. Itu bentuk asal Ka'bah. Itulah asal yang direnovasi pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ka'bah yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim merenovasinya, Ka'bah itu punya dua pintu. Pintu yang depan dan pintu yang belakang. Kalau sekarang Ka'bah cuma ada satu pintu. Itu yang beda pertama. Yang kedua bedanya, di masa Nabi Ibrahim, pintu Ka'bah itu langsung menempel dengan tanah di bawah dua-duanya. Adapun yang sekarang, pintu Ka'bah posisinya di atas. Itu yang kedua perbedaannya. Yang ketiga, di masa Nabi Ibrahim, bentuk Ka'bah itu panjang dan depannya ada cembungnya begitu. Kemudian di masa Quraisy direnovasi oleh Nabi dan kaum Quraisy, jadilah persegi dan disisakan Hajar Ismail. Kenapa itu disisakan, tidak ditinggikan juga? Dikarenakan orang Quraisy di masa itu mereka paham Ka'bah ini rumah Allah, tidak boleh dimasukkan dana di Ka'bah ini dari harta-harta yang haram. Jadi orang Quraisy kumpulan uang tapi dari harta-harta yang halal. Karena orang Quraisy, karena mereka jahiliyah di masa itu, banyak harta-harta haram yang mereka biasa muamalah dengannya. Ada riba jahiliyah namanya. Kadang mereka memperjualbelikan bangkai sehingga mereka kumpulkan yang halal-halal saja, kemudian terkumpulkan dana, akhirnya dananya hanya cukup untuk itu. Sehingga bangunan di atas Hajar Ismailnya tidak terbangun. Itu beda yang ketiga. Beda yang keempat, di masa Nabi Ibrahim, Ka'bah itu belum ada atapnya. Kalau sekarang sudah ada atap. Sehingga yang kita lihat di masa sekarang Ka'bah ini, itulah Ka'bah yang renovasi dari kaum Quraisy di masa Nabi alaihissalam. Bukan lagi di atas bangunannya Nabi Ibrahim. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa ketika Nabi sudah menjadi Nabi dan Rasul, sudah menguasai Mekah dan Madinah, kenapa Nabi tidak mengembalikan Ka'bah itu seperti bangunan zaman dulu di zaman Nabi Ibrahim? Kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, kalau bukan karena aku melihat kaummu orang yang baru masuk Islam, aku akan bangun Ka'bah ini seperti bangunan Nabi Ibrahim dulu. Tapi aku tidak jadikan seperti bangunan Nabi Ibrahim, dikarenakan aku khawatir Ka'bah ini nanti jadi mainan para raja. Karena ketika Nabi meninggal, pasti muncul pemimpin-pemimpin. Jangan sampai Ka'bah itu menjadi mainan para pemimpin. Maksudnya setiap datang pemimpin, renovasi. Muncul lagi pemimpin, renovasi lagi. Karena Ka'bah ini bukan punya orang Arab, tapi Ka'bah itu punya kaum muslimin. Walaupun tempatnya di tanah Arab, tapi Ka'bah itu punya kaum muslimin dan kiblatnya kaum muslimin. Nah, maka ini terkait dengan kegiatan Nabi SAW di masa mudanya. Baik. Kemudian di bait berikutnya, wa hakamuhu waradu bima hakam fi wad'i dzakal hajaril aswadi tham. Dan mereka menjadikan Nabi sebagai hakim. Dan mereka menerima ucapan dan keputusan Nabi SAW dalam peletakan Hajar Aswad. Ketika Ka'bah sudah direnovasi, maka ada satu bagian yang di sisi orang Quraisy dianggap bagian paling sakral. Itulah peletakan dari Hajar Aswad. Disebutkan dalam kisah sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kabilah-kabilah Quraisy ketika itu mereka saling rebutan siapa dari kabilah ini yang nanti mengangkat Hajar Aswad di salah satu pojok dari Ka'bah.
Ka'bah itu kan ada 4 pojoknya Bapak sekalian. Yang sekarang ada 4 rukunnya. Yang ada batunya namanya rukun Hajar Aswad. Setelahnya namanya rukun Iraqi, sudut yang mengarah ke Irak. Setelahnya namanya rukun Syami, sudut yang menghadap ke Syam. Setelahnya namanya rukun Yamani, sudut yang mengarah ke Yaman. Rukun Hajar Aswad, rukun Irak, rukun Syam, rukun Yaman. Di situ ada satu rukun sudut tempat Hajar Aswad. Qabilah ini hampir saling berperang Bapak Ibu sekalian. Siapa dari kita yang mengangkat Hajar Aswad ini ke tempatnya? Karena setiap qabilah ingin mengangkatnya. Kalau kita perhatikan Hajar Aswad yang ada sekarang, itu kan ada bingkainya dari perak. Kemudian ada hitam-hitamnya besar. Dan itu bukan Hajar Aswadnya Bapak Ibu sekalian. Hajar Aswadnya itu sekarang di dalam itu cuma ada sekitar 7 pecahan. Sudah pecah-pecah, untuk dijaga, diletakkan di dalam situ. Di masa Nabi masih utuh. Kemudian karena terjadi banyak peperangan-peperangan setelahnya, maka Hajar Aswad oleh sebagian penguasa-penguasa itu diperebutkan. Akhirnya sekarang Hajar Aswad itu cuma pecahan-pecahan sebesar ini. Itulah yang diletakkan di dalam bingkainya yang berwarna hitam. Dan dulu ketika batunya masih utuh, Quraisy rebutan di situ. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, bagaimana kalau saya menjadi hakim? Sehingga orang Quraisy mereka setuju, ya sudah, tunjuk Muhammad menjadi hakim. Karena Nabi dari dulu sudah dikenal dengan Al-Amin, orang yang amanah. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau batu ini kalian angkat menggunakan sebuah kain, dan setiap ujung kain dipegang oleh tokoh-tokoh kabilah. Akhirnya mereka menyetujui itu, dan ini keputusan yang sangat adil. Setiap tokoh kabilah memegang ujung kain yang persegi 4 tadi. Mereka bawalah batu itu ke sisi, ke pojok Hajar Aswad, dan Nabi meletakkannya ke pojok Hajar Aswad. Sehingga dari situ selesailah perselisihan dari orang-orang Quraisy. Karena mereka meridhoi Nabi SAW yang mengambil keputusan. Baik Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait Al-Hajarul Aswad. Al-Hajar artinya batu, Al-Aswad artinya hitam. Dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau mengatakan nazalal hajarul aswadu minal jannah. Aslinya Hajar Aswad itu turunnya dari jannah, dari surga. Dan Nabi SAW ketika beliau tawaf, di antara sunnah pada Hajar Aswad itu ada 3. Yang pertama adalah mencium Hajar Aswad. Kalau tidak mampu, maka disentuh dengan tangan atau dengan tongkat. Barulah tangannya atau tongkatnya yang dicium. Itu sunnah yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak bisa pula menyentuh dengan tangan atau tidak bisa menyentuh dengan tongkat, maka sunnahnya berisyarat sambil mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Maka ini sunnah terkait dengan Hajar Aswad ketika seseorang sedang tawaf. Kemudian di masa Umar ibn al-Khattab, ketika Umar bin Khattab ingin mencium Hajar Aswad, beliau berkata dengan suara yang keras supaya jamaah yang ada di Masjidil Haram mendengarkan. Apa ucapan Umar bin Khattab? Kata beliau, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk." Kata Umar, "Wahai Hajar Aswad, aku tahu engkau hanyalah sebongkah batu. Engkau tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan bahaya. Seandainya aku tidak melihat Nabi mencium dirimu, maka aku tidak akan mencium dirimu." Kenapa Umar berkata demikian?
Umar sengaja ketika itu beliau menjadi khalifah. Beliau ingin mengingatkan masyarakat ketika kita mencium Hajar Aswad bukan karena Hajar Aswad ini batu sakti, bukan. Bukan ingin ngalap berkah dengan batu, bukan. Tapi kita mencium Hajar Aswad, kata Umar, murni karena mengikuti perbuatan Nabi. Karena Nabi mencium Hajar Aswad, maka kita pun disunahkan mencium Hajar Aswad. Bukan karena sakti, bukan karena hebat, bukan. Umar sengaja mengatakan ini karena beliau khawatir banyak orang-orang yang dari masa jahiliyah ketika melihat seseorang mencium Hajar Aswad disangka sama seperti mencium berhala sebelumnya, sehingga diingatkan itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau Hajar Aswad saja bukan batu yang sakti, apalagi selain Hajar Aswad. Apalagi kalau cuma batu merah delima, maka tidak ada saktinya. Tidak boleh diyakini batu-batu itu punya kesaktian, bisa mendatangkan rezeki, bisa melariskan toko, kemudian ada isinya, ada jinnya, dan seterusnya. Maka ini termasuk dari pemahaman jimat-jimat, dan hukum asalnya dia masuk dalam kategori asyirkul asghar, syirik kecil. Nah, maka ini terkait dengan Hajar Aswad, adalah batu yang dari surga kemudian diletakkan di satu sudut Ka'bah, dan kita menciumnya, berisyarat dengannya dalam rangka mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai kisah terkait dengan Nabi alaihi salatu wasallam merenovasi Ka'bah. Kita masuk kisah berikutnya. Kisah berikutnya beliau akan sebutkan ketika usia Nabi sudah 40 tahun. Kata Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah, wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumil itsnaini yaqinan fanqula. Setelah usia Nabi mencapai 40 tahun, ursila, beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi ada istilah nabi, ada istilah rasul. Dan beliau di tahun yang sama diutus menjadi nabi sekaligus rasul. Fi yaumil itsnain, beliau diutus menjadi nabi dan rasul di hari Senin. Yakinan, secara yakin, fanqula, maka nukilkanlah dan ceritakanlah. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mulai awal kisah kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Disebutkan di sini usia beliau 40 tahun dan beliau diutus di hari Senin. Baik. Adapun terkait dengan bulannya nanti akan datang di bait syair berikutnya, bulan apa Nabi alaihi salatu wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Sebelumnya, sebagai pendahuluan, sebelum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi dan rasul, maka Allah sudah berikan kepada beliau isyarat-isyarat bahwasanya beliau akan diangkat menjadi seorang nabi. Isyarat yang pertama disebutkan di dalam kisah di sebagian kitab-kitab sejarah sirah. Isyarat yang pertama adalah berita-berita dari orang Yahudi. Ada seorang sahabat yang bernama Salamah bin Salamah namanya. Salamah ini Bapak Ibu sekalian, kalau di orang Arab atau di masa dahulu, Salamah ini nama laki-laki. Nah, di negara kita kadang jadi nama perempuan, asalnya nama laki-laki. Salamah bin Salamah ketika beliau masih di atas agama kaum musyrikin pernah bertemu dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi ini bercerita kepada sahabat-sahabat yang dulu masih musyrik. Orang Yahudi cerita tentang al-ba'ats, hari kebangkitan, al-hisab, hari perhitungan amal, al-qiyamah, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Kaum musyrikin ini Bapak Ibu sekalian, mereka tidak beragama dengan kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Mereka hanya beragama dengan agama nenek moyang. Jadi mereka tidak kenal apa itu kebangkitan, apa itu hari penghitungan amal, apa itu surga, apa itu neraka. Mereka tidak kenal.
Ketika mendengarkan orang Yahudi ini bicara tentang surga dan neraka, mereka tertarik. Jadi luar biasa ini ceritanya. Kemudian orang Yahudi ini berkata kepada sahabat-sahabat yang waktu itu masih musyrik, akan muncul seorang nabi min biladi kada wa kada. Kemudian orang Yahudi ini mengisyaratkan dengan telunjuknya ke arah negeri Mekah dan negeri Yaman. Jadi orang Yahudi ini karena mereka punya kitab di masa itu, mereka bisa bercerita. Dan mereka tahu akan diutus Nabi yang terakhir yang datang dari negeri ini. Jadi mereka tunjuk ke arah Yaman dan ke arah Mekah. Karena kalau kita di Madinah, itu Mekah dan Yaman itu berada di selatan. Sehingga kalau ditunjuk, maka satu arah. Barulah kata Salamah bin Salamah, beberapa malam setelah orang Yahudi ini cerita akan muncul seorang Nabi, maka terjadilah peristiwa di Gua Hira, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul di kota Mekah. Maka kata Salamah bin Salamah, hatta ba'athallahu Muhammadan Rasulullah wal yahudu baina azharina fa'amanna bihi wa kafara bihi baghyan wa hasadan. Kata Salamah bin Salamah, ketika Nabi Muhammad diutus seorang Nabi dan Rasul, maka kami beriman dengannya. Tapi yang anehnya, kata dia, Yahudi yang kemarin cerita kepada kami, mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad. Padahal kemarin mereka yang cerita, tapi ketika sudah ada Nabi dan Rasulnya, mereka tidak mau beriman. Kafaru bihi, kafir kepada Nabi. Kenapa? Baghyan wa hasada, karena mereka punya hasad, iri dan dengki. Karena orang Yahudi itu ingin Nabi yang terakhir itu dari keturunan Bani Israel. Mereka ingin Nabi yang terakhir itu dari anak keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Karena nabi-nabi itu mayoritasnya keturunan Bani Israel, dari Nabi Ya'qub ke bawah. Sampai Nabi Isa itu dari Bani Israel. Tiba-tiba muncul Nabi yang terakhir bukan dari Bani Israel. Makanya mereka hasad dan enggan beriman. Ini pendahuluan yang pertama. Pendahuluan yang kedua, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Nabi pernah mimpi dengan mimpi yang benar. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, apa mimpi Nabi? Nabi bercerita kepada Aisyah bahwasanya beliau pernah bermimpi datang sebuah cahaya mislu falaqis subhi. Yang cahaya itu seperti cahaya keluarnya waktu subuh. Jadi cahaya subuh yang keluar sangat terang. Ini yang kedua. Pendahuluan yang ketiga, Nabi SAW pernah diberi salam oleh sebongkah batu. Beliau berjalan di sebuah tempat di Mekah, tiba-tiba ada batu yang memberi salam. Assalamualaikum, kata batunya. Ketika beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul, Nabi berkata, Inni la'arifu hajaran bimakkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats, inni la'arifuhul an. Kata Nabi, aku ingat ada sebongkah batu yang dulu pernah memberi salam kepadaku sebelum aku menjadi Nabi. Dan saat ini aku masih ingat itu batu yang mana. Nabi masih ingat batu yang dulu pernah beri salam. Maka ini pendahuluan yang ada pada diri Nabi sesaat sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, menjadi Nabi dan Rasul itu adalah memang murni hak dari Allah. Siapa yang berhak? Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan kerasulan. Karena ada sebagian orang, Bapak Ibu sekalian, mereka mengatakan jadi Nabi dan Rasul itu bisa diusahakan, kata. Jadi ada usaha jadi Nabi dan Rasul. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah Nabi SAW itu bolak-balik ke Gua Hira. Ke Gua Hira ibadah, kemudian turun, kumpul perbekalan lagi, balik lagi. Kata mereka itu usaha Nabi untuk jadi Nabi dan Rasul. Maka ini pemahaman yang menyimpang Bapak Ibu sekalian. Nabi itu ke Gua Hira bukan niatnya pengen jadi Nabi, bukan. Nabi di Gua Hira dalam hadis Aisyah niatnya at-tahannus,
Tahannuts itu maknanya beribadah beberapa malam di Gua Hira. Kenapa beliau pilih di situ? Karena di situ Nabi SAW bisa tenang ibadah, tidak melihat perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang Quraisy di masa itu. Nabi SAW melihat orang Quraisy, mereka menyembah patung, mereka buat Tuhannya sendiri, kemudian disembah, kemudian sujud di patung. Nabi tidak tahan melihat itu. Supaya beliau khusyuk, beliau pergi ke Gua Hira untuk ibadah. Nah, maka ini terkait dengan Nabi SAW. Kenapa beliau ke Gua Hira? Bukan sebagai usaha jadi nabi, bukan. Karena, kalau dikatakan jadi nabi dan rasul itu bisa dengan usaha, ini bisa gawat Bapak Ibu sekalian. Nanti banyak orang yang berusaha pengen jadi nabi dan rasul, pergi menyendiri ke gua mana, tiba-tiba jadi nabi, atau pergi ke gunung mana, pulang-pulang jadi nabi. Dan Nabi sudah ingatkan tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul 30 nabi palsu. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Baik, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau ingatkan Nabi SAW diangkat menjadi nabi dan rasul itu di usia 40 tahun. Usia 40 tahun ini disinggung di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Ahqaf atau Al-Ahqaf. Di surat Al-Ahqaf itu disebutkan tentang usia 40 tahun. Nah, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan. Bahwasanya manusia diwasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya kelemahan di atas kelemahan, kemudian menyapihnya selama 30 bulan sampailah dia di usia 40 tahun. Nah, di sini ketika di usia 40 tahun, maka orang ini diajarkan oleh Allah untuk berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah diriku untuk bersyukur atas nikmatmu yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Maka ini hendaknya doa yang rutin dibaca oleh orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Dia banyak mendoakan orang tuanya dulu yang sudah mendidiknya dan membesarkannya. Sudah masuk waktu Isya. 3 menit lagi. Baik. Nah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan kenapa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun, dikarenakan usia ini adalah usia matang seorang hamba. Di usia ini al-kamalul fikri. Fikiran, pola pikir sudah sempurna. Yang kedua, an-nadhajul aqli. Akal sudah matang. Yang ketiga, al-kamalur ruhi, jiwa sudah tenang. Ini yang menyebabkan, kata mereka, kenapa Nabi itu diangkat jadi Nabi dan Rasul usianya 40 tahun. Karena kalau usia di bawah itu masih masuk kategori pemuda. Jadi di dalam Islam dikatakan pemuda atau anak muda atau pemudi itu usia 15 sampai 40 tahun. Jadi selama usia di bawah 40 tahun itu masih dikatakan pemuda atau anak muda, syabab. Walaupun anaknya sudah 3, sudah 4, sudah 5, selama dia di bawah 40 tahun dikatakan pemuda. Dan pemuda, Bapak Ibu sekalian, kita maklumi, dilakukan dulu risiko kemudian. Lakukan dulu, pikir kemudian. Tapi kalau sudah 40 tahun, berpikir kadang sampai sehari, 2 hari, 3 hari baru dilakukan. Kadang dipikir sampai seminggu baru dilakukan. Ada manajemen resiko yang bagus, baru
dilakukan. Sehingga disinilah rahasia yang disebutkan para ulama kenapa Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu di usia 40. Walaupun ada nabi-nabi sebelum beliau itu ada yang diangkat jadi Nabi ketika masih kecil. Contohnya Nabi Yahya. Nabi Yahya itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul di kondisi belum baligh. Makanya dikatakan dalam surat Maryam, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyyah. Kami berikan Nabi Yahya kenabian ketika beliau masih sabi, masih kecil, belum baligh. Sebagian mengatakan usianya masih 7 tahun ketika itu. Ada juga nabi yang lain diangkat jadi nabi dan rasul di bawah 40 seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dalam tafsiran surat Yusuf kata Imam Mujahid, Nabi Yusuf itu diangkat menjadi nabi dan rasul di usia ke-33 tahun. Sebagaimana di ayat disebutkan, walamma balagha asyuddah atainahu hukma wa ilma. Ketika Nabi Yusuf mencapai puncak masa mudanya, kami angkat dia menjadi nabi dan rasul. Kapan itu puncak masa muda? Kata Imam Mujahid, usia 33 tahun itulah puncak masa muda seorang hamba. Maka ini terkait dengan diutusnya Nabi SAW sebagai nabi dan rasul. Adapun pembahasan berikutnya terkait dengan apa yang turun kepada beliau, apa peristiwa yang akan terjadi setelahnya, kita akan bahas di pertemuan mendatang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.